Baik teman-teman, di slide ke-11 ini adalah suatu reaksi kesetimbangan, namanya adalah reaksi eutektik. Reaksi eutektik itu adalah reaksi yang terjadi ketika liquid dipanaskan atau didinginkan menjadi solid A plus solid B. Nah, bentuknya seperti ini grafiknya. Ini adalah temperatur kesetimbangannya. Kemudian ini adalah liquid. Nah, ini adalah hasil reaksi eutektik. Solid A plus solid B. Biasanya bentuk diagram fasenya seperti ini. Kalau dia sebelum titik eutektik, namanya adalah hipoeutektik. Kalau dia setelah titik eutektik, berarti hipereutektik. Nah, biasanya di sini liquid, ini liquid plus solid A, ini liquid plus solid B, kemudian dia menghasilkan solid A plus solid B. Nah, ini hasil diagram pendinginannya. Biasanya eutektik. Kalau dia diagram kesetimbangan, biasanya diagram pendinginannya ini adalah garis lurus atau mendatar karena dia terjadi reaksi kesetimbangan. Kemudian ini contoh struktur mikronya dari eutektik. Jadi teman-teman, struktur mikro ini didapatkan dari uji metalografi, yaitu saya punya spesimen solid, misalkan besi batangan, kemudian saya potong, nah kemudian saya amplas mengikuti prosedur. Kemudian saya lihat di mikroskop optik, hasilnya seperti ini. Ini namanya struktur mikro. Ini adalah struktur mikro eutektik dari paduan CuAg dengan perbesaran 250 kali. Nah, kalau kalian lihat, ini kan ada perbedaan bentuk ya. Bentuknya ini kan ada garis-garis yang miring, kemudian ini adalah titik-titik. Karena dia terdiri dari dua fase kalau reaksi eutektik, yaitu A dan B. Kemudian di sini juga ALSI, ada daerah yang terang, ada yang daerah gelap. Kemudian di sini juga Zn dan MgZn2. Di sini ada daerah terang dan ada daerah gelap yang membentuk segi berapa ini? Segi 5. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kan juga ada perbedaan bentuk areanya. Kemudian ini diagram fase, namanya diagram fase sistem paduan dengan kelarut padatan terbatas. Jadi kalau tadi ini tidak terbatas itu maksudnya ini loh, di sisi kanan kiri ini kan tidak ada yang membatasi sampai di komposisi akhir B. Misalkan ini sebelum titik eutektik, komposisi 0 sampai titik eutektik itu liquid plus solid A di sini. Kemudian di sini solid A. Tidak ada yang membatasi. Sedangkan kalau kalian lihat di grafik ini, nah ini kan dibatasi toh. Ada fase satu lagi yaitu alfa di sini. Di sini juga ada fase satu lagi beta. Nah, ini namanya adalah diagram fase dengan sistem paduan kelarut padatan terbatas, yaitu ada yang membatasi. Liquid plus A ini tidak bisa loss sampai kiri, tidak bisa sampai temperatur komposisi 0% B. Tapi ini hanya sampai misalkan di sini 20% B. Misalkan seperti itu. Jadi bedanya itu antara kelarut padatan terbatas sama tidak. Kemudian ini namanya reaksi eutektik juga karena ini liquid, ini adalah garis kesetimbangan reaksi. Ini adalah alfa plus beta. Cuman di sini ada alfa, ini liquid plus alfa, ini liquid plus beta, ini ada beta. Sehingga karena di sini kelarut padatan terbatas, sehingga daerah alfa plus beta harusnya kan di bawah garis kesetimbangan eutektik ini alfa plus beta. Nah, karena ada batas sehingga di sini dia juga muncul batas. Dia di garis
ke bawah, digaris bawahi ke bawah. Nah, akhirnya di sini menjadi alfa plus beta. Di sini ada alfa plus beta sekunder. Ini primer, ini ada sekunder. Ini adalah garis liquidusnya. Ini adalah garis solidus. Nah, kalau pengen tahu lebih jelasnya bentuk struktur mikronya kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya paduan di sini mungkin di 61,9% ya. Nah, di titik H ini fasenya kan masih liquid. Jadi kalau saya suruh gambar struktur mikronya ya gini, hanya daerah terang kemudian ditulisin liquid. Tapi kalau di bawah garis reaksi eutektik, nah ini gambarnya harus kayak gini. Jadi ada dua daerah, alfa plus beta. Misalkan di sini betanya kan yang berwarna biru, alfanya yang berwarna krem. Nah, kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Beta, alfa, beta, alfa, beta. Nah, ini adalah hasil reaksi eutektik. Harus seperti itu. Kalau digambarkan bentuk dari struktur mikronya kayak gini. Jadi ini adalah alfa plus beta, alfa plus beta. Ini adalah liquid, garis terang itu liquid. Ini yang gelap terang ini adalah alfa plus beta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia semakin ke bawah, misalkan di titik sini, sekitar mungkin di sini 50% derajat Celcius, hampir mendekati temperatur ruang, berarti fasenya nanti struktur mikronya, fasenya kan tetap alfa plus beta. Nah, tapi gambar struktur mikronya ini lebih besar areanya. Alfa plus beta ini lebih besar-besar. Karena dia kan semakin solid ya, berarti dendrit tadi kan semakin membesar. Nah, ini contohnya, contoh lagi. Ini di komposisi 40%. Jadi di titik J ini karena dia di atas garis liquidus, berarti kan liquid. Kemudian di titik di titik K, ini karena dia di bawah garis liquidus, berarti sudah muncul inti-inti solid. Karena di bawah garis liquidus ini kan fasenya alfa plus liquid. Berarti di sini ada inti-inti solid alfa sama liquid. Kemudian di titik L, karena dia semakin mendekati garis solidus atau di sini garis reaksi eutektik, berarti dia akan semakin membesar intinya tadi. Kemudian di bawah garis eutektik, nah ini ada hasil reaksi yaitu alfa plus beta, sehingga tadinya yang liquid itu menjadi area alfa plus beta. Sedangkan ini alfa yang bunder-bunder ada 3 ini akan tetap seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan struktur mikronya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini ada juga reaksi eutektik tapi hasil intermediate, fase intermediate. Jadi komponen yang terbentuk karena intermediate fase. Jadi karena di sini ada fase namanya AMBN, sehingga fase eutektik yang terbentuk ini harusnya kan alfa plus beta menjadi alfa plus AMBN. Kemudian di sini beta plus AMBN karena adanya fase intermediate ini, sehingga dia melting kongruen. Sehingga di sini liquid plus alfa, ini liquid plus AM plus AMBN. Seperti itu ya. Ini adalah eutektik, ini juga reaksi eutektik, tapi ini dalam satu diagram fase. Kemudian yang kedua ini adalah reaksi peritektik. Reaksi peritektik sendiri yaitu reaksi yang terjadi ketika liquid plus solid didinginkan atau dipanaskan menjadi new solid 2. Jadi kalau di sini contohnya adalah ini. Jadi ada fase liquid plus alfa atau liquid plus solid 1. Alfa ini solid 1.
didinginkan atau dipanaskan menjadi new solid 2. New solid 2-nya mana? Ya MBN ini. Kemudian ini kalau ini tadi apa? Ini kan eutektik ya. Karena dia dari liquid menjadi A plus B. A-nya adalah AMBN, B adalah beta. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga komponen partly soluble in liquid state. Jadi karena adanya dua area liquid, sehingga nanti ada area yang namanya liquid 1 plus liquid 2. Tapi ini jarang terjadi sih di diagram fase, hanya unsur-unsur tertentu yang memiliki diagram seperti ini. Ini adalah liquid 1, ini liquid plus alpha, sedangkan ini area liquid juga, ini liquid plus beta. Nah, karena di sini dia membentuk suatu area, sehingga dia dinamakan L1, ini L2, sehingga ini L1 plus L2. Nah, walaupun dia L1 plus L2, namanya kan tetap liquid, sehingga ketika ada terjadi garis reaksi isotermal ini, namanya adalah reaksi peritektik karena dia liquid. Kemudian di sini liquid plus A, ketika terjadi reaksi menjadi alfa plus beta, ini adalah reaksi eutektik. Nah, kemudian ada lagi macam komponen insoluble in the liquid state. Jadi ada bentuk diagram fase yang bentuknya seperti ini. Jadi ini alfa plus beta, liquid A plus liquid B menjadi solid A plus solid B, dan akhirnya membentuk solid A plus B. Kemudian ini adalah macam diagram fase lagi, namanya allotropic change. Jadi kalau kalian tahu diagram fase karbida besi itu memiliki allotropic change, yaitu ketika suatu unsur dia mampu berubah menjadi fase yang lain dalam satu komposisi. Kalau kita lihat ya, di sini kan ada alfa plus gamma, ada gamma, ini ada namanya perubahan allotropi. Padahal dalam satu satu fase ini kan namanya solid, satu fase solid kan. Ini liquid plus alfa ini kan solid, tapi terjadi perubahan allotropik di dalamnya. Allotropik itu perubahan struktur kristal. Jadi dia fasenya solid tapi struktur kristalnya beda-beda. Kalau dulu kan kita pernah belajar ada BCC, FCC, HCP. Nah, itu berubah-berubah. Mungkin dari BCC ke FCC, kemudian BCC lagi. Namanya adalah perubahan allotropi. Jadi saya kembali ke diagram fase FF3C. Nah, kalian tahu kalau di komposisi kurang lebih 0,02%, di sini kalau kita ketarik garis ya, ini terjadi perubahan allotropi. Harusnya ini kan fasenya solid. Kalau dia di bawah garis ini kan sudah solid semua tuh. Nah, tapi dia terjadi perubahan fase allotropi, yaitu awalnya di sini alfa atau ferrit dengan struktur kristal BCC. Di sini berubah menjadi gamma atau austenit dengan struktur kristal FCC. Kemudian di sini dia berubah lagi menjadi delta iron atau besi delta dengan struktur kristal BCC. Jadi berubah lagi. Ini besi delta, besi gamma, besi alfa. Ini BCC, ini FCC, ini BCC. Jadi dia terjadi perubahan allotropi. Kurang lebih kayak gitu ya perubahan allotropi itu. Kemudian ini ada lagi bentuk diagram fase yang terjadi order disorder transformation, yaitu karena adanya ketika dipanaskan atau didinginkan, atom-atom ini tidak sempurna proses order disordernya sehingga membentuk fase sendiri. Nah, ini jarang sekali, tapi ini juga tidak kita pelajari, hanya untuk pengetahuan saja.
Ini kan menjadi A aksen dan A double aksen. Kemudian ini adalah reaksi